Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Ibu Buana Ignatia dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu materi 10 Allah memberkati pemimpin. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam materi ini adalah yang pertama, memahami bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dengan berbagai cara. Yang kedua adalah memahami bahwa Tuhan memberkati pemimpin dan melindungi manusia melalui para pemimpin. Yang ketiga, memahami dan mensyukuri atas diberikannya pemimpin yang memerintah atas nama Tuhan demi kesejahteraan umat. Mari kita terlebih dahulu mohon berkat Tuhan melalui doa pembuka hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa. Doa kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha murah dan maha baik, berkat pendampingan-Mu bangsa Israel sampai di tanah terjanji. Hari ini kami mohon, sudilah Engkau memberkati para pemimpin di negara kami, seperti Engkau telah memberkati para pemimpin bangsa Israel, agar negara kami menjadi aman, damai, dan tentram demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah memberkati seorang pemimpin. Pertama-tama kita lebih dahulu memahami apa arti pemimpin. Pemimpin bisa dikatakan sebagai pembimbing. Pemimpin juga disebut sebagai pembina. Pemimpin juga disebut sebagai panutan dan juga bisa menjadi penggerak. Jadi, pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan khusus dalam membimbing, membina, menggerakkan, dan menjadi panutan kepada anggota-anggotanya. Itulah yang disebut sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, menjadi seorang pemimpin, apa sih tugas seorang pemimpin? Seorang pemimpin pertama-tama dia bertugas menjadi selain memimpin anggotanya, dia juga harus dapat memecahkan masalah anggota, memberikan solusi jalan keluar atau dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa berat sebelah ataupun merugikan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, tugas seorang pemimpin juga memberikan motivasi, termasuk support, dukungan, semangat, perhatian kepada para anggotanya, sehingga anggotanya menjadi semangat. Yang ketiga, pemimpin juga harus menjadi pengarah atau yang mengarahkan anggotanya ke arah yang lebih baik, mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam suatu kelompok ataupun satu tempat kepemimpinan. Nah, ini adalah sebagai tugas seorang pemimpin. Dan masih banyak lagi tugas-tugas yang diberikan kepada seorang pemimpin, tetapi harus tetap kerjasama dengan para anggota. Nah, sekarang yang bertanya kepada kita, menurut kamu pentingkah seorang pemimpin? Pemimpin memang sangat dibutuhkan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, pemimpin-pemimpin ini tadi tugasnya apa? Sebagai pengarah ataupun yang membuat kita menjadi satu kelompok atau menjadi suatu pemimpin yang sangat mempedulikan anggotanya, sehingga anggotanya hidup dalam sejahtera. Pada saat ini kita
bercermin dari para pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Kita terlebih dahulu, siapakah pemimpin-pemimpin bangsa Israel? Ini pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita melihat sosok seorang tokoh yang pemimpin yang bernama Musa. Musa ini adalah semua orang pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, memimpin bangsa Israel menyusuri padang gurun menuju tanah terjanji. Bagaimana Musa berjuang untuk memimpin para anggotanya? Tentu banyak tantangan dan hambatannya. Yang kedua, kita melihat pemimpin yang bernama Yosua. Pemimpin Yosua adalah melanjutkan perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji setelah Musa meninggal. Lalu Yosua tetap berjuang membawa bangsa Israel, dan ia harus setia pada janjinya kepada Musa untuk menghantarkan Israel kepada tanah terjanji. Setelah Yosua, maka kepemimpinan bangsa Israel dilanjutkan dengan para hakim-hakim. Hakim yang dimaksudkan di sini bukan hakim seperti di negara kita yang memvonis atau yang memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Tapi hakim di sini adalah disebut sebagai kepala suku. Maka sesudah masa kepemimpinan Yosua, Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Siapakah hakim-hakim yang pertama? Yaitu ketika Imam Elia menjadi hakim Israel. Mari kita lihat, setelah Imam Elia menjadi hakim Israel, Allah membuat satu panggilan khusus kepada Samuel. Bagaimana kisah Samuel dipanggil oleh Allah? Mari kita simak video berikut ini. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya.
Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Anak-anak, setelah kita memahami, melihat, dan menyimak video tentang kisah Samuel dipanggil oleh Allah, maka kita dapat mengetahui dan memahami. Samuel adalah anak dari Hana dan Elkana. Kalau menurut cerita tadi, Hana dan Elkana mempunyai anak setelah ia dinyatakan mandul dan sudah menjalani masa tuanya. Hana ini berasal dari suku Lewi. Hana waktu itu menjadi sedih karena dia bahan perbincangan oleh orang-orang di sekitarnya karena dia adalah mandul. Mandul artinya tidak bisa mempunyai anak. Maka Hana dan Elkana selalu berdoa ke bait Allah di Silo untuk meminta seorang anak kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mendengarkan doa Hana. Hana mendapatkan seorang anak. Lalu Hana memberi nama anak itu yaitu Samuel. Artinya yang kuminta dari Tuhan. Sesuai dengan perjanjian daripada Hana, dia menyatakan, "Jika engkau menganugerahkan aku seorang anak, niscaya anak itu akan kupersembahkan kembali kepadamu." Maka ketika Samuel sudah berumur 3 tahun, ia membawa Samuel ke bait Allah di Silo, lalu diserahkan kepada pengasuhan Imam Eli. Selama berada di bait Allah, Allah memanggil Samuel suatu kali sampai 3 kali untuk menyampaikan pesan, di mana Samuel nantinya akan menggantikan Imam Eli. Kenapa Imam Eli tidak digantikan oleh anaknya? Karena memang Imam Eli memiliki 2 orang anak bernama Hofni dan Finehas. Tapi kedua anak ini kurang disukai Tuhan karena sifat-sifat buruknya. Ketika Filistin menyerang Israel, kedua anak Imam Eli ini tewas dalam peperangan. Mendengar berita yang sangat mengejutkan itu, Eli akhirnya syok dan dia jatuh dari kursinya, tengkuknya patah, lalu Eli meninggal. Anak-anak, setelah Eli meninggal, siapakah yang menggantikan? Ya,
setelah Eli wafat, Samuel menggantikan Eli menjadi hakim di tanah Israel. Setelah Samuel menjadi pemimpin, orang Filistin sangat menggempur bangsa Israel sampai Israel mengalami kekalahan dan tabut perjanjian jatuh ke tangan musuh. Tabut perjanjian ini berisi 10 perintah Allah. Lalu Samuel mengajak bangsa Israel untuk bertobat dan berpuasa. Jika kita bertobat dan berpuasa dan melepaskan segala benda-benda dan patung-patung berhala dalam rumah kita, maka Tuhan akan menolong kita dan melepaskan kita dari tangan Filistin. Itulah pesan Samuel. Lalu bangsa Israel mulai sadar dan bertobat atas kesalahan-kesalahannya yang tidak sepenuhnya percaya kepada Allah. Maka Israel meminta Samuel mendoakan rakyatnya dan mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan menciptakan angin topan untuk mengacaukan bangsa Israel. Akhirnya Israel bebas dari gempuran bangsa Filistin. Samuel menjadi pemimpin yang membuka zaman raja-raja dan mengurapi Saul sebagai raja yang pertama, di mana setelah Samuel maka bangsa Israel akan diberikan seorang raja nanti, yaitu raja yang pertama, yaitu Raja Ishak. Pembelajaran kita hari ini kita secara khusus membahas tentang panggilan Samuel. Nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kisah Saul diangkat dan diurapi oleh Samuel menjadi seorang raja di Israel. Dilanjutkan dengan Daud diurapi menjadi raja kedua Israel yang menggantikan Raja Saul. Anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa secara spontan, yaitu doa sesudah belajar. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Shalom.